Gue mau kasih sedikit gambaran tentang apa yang terjadi dengan Declan Rice. Kelihatannya Declan Rice ini akan pindah ke Arsenal. Pertama-tama ini ada pertarungan sengit ya antara Arsenal dan Manchester City. Kedua tim yang sangat menginginkan Declan Rice. Arsenal jelas butuh Declan Rice karena Granit Xhaka akan pindah dari klub tersebut, dan Manchester City juga ingin Declan Rice karena Gundogan juga sudah pindah ke Barcelona. Jadi butuh seseorang kayak Declan Rice. Jadi apa yang terjadi? Arsenal itu pertama menawarkan 75 tambah 15 add-ons atau bonus. Nilai totalnya 90. Manchester City juga menawarkan 90, tapi dengan struktur yang lebih menarik. 80 tambah 10. Itu menarik karena 80-nya itu DP. Jelas DP-nya lebih besar, 5 juta itu lebih menarik untuk West Ham. Dan akhirnya Arsenal mereka mau menunjukkan ambisinya. Mereka langsung menaikkan dari nilai 90 jadi 105 tambah 15. Oke, nggak usah banyak ngomong deh. Ini duitnya. Lu ambil atau lu tinggalin aja. Itu pernyataan dari Arsenal. Nah, West Ham nggak mau langsung terima dan juga nggak mau langsung nolak. Mereka nunggu. Apakah Manchester City ini mau menawarkan yang lebih? Tapi kita baru mendapatkan kabar hari ini kalau Manchester City menolak untuk menyamaikan penawaran Arsenal tersebut. Jadi sekarang ini Arsenal satu-satunya tim yang mengambil alih untuk tanda tangan Declan Rice. Jadi apa yang terjadi ya dengan Manchester City ini? Kita pasti mikir, kenapa tim sekaya Manchester City ini bisa kalah dari Arsenal? Mereka baru menangin Premier League, baru juara Champions League, treble dengan FA Cup. Duitnya ini ya, dari memenangkan 3 kompetisi ini pasti banyak sekali. Plus juga sokongan dana dari Qatar. Kenapa mereka nggak mau menyamaikan Arsenal? Bukan karena mereka nggak bisa, tapi itu karena mereka merasa Declan Rice itu nggak senilai seharga 105 juta million pounds. Jadi Manchester City itu ya, mungkin orang tuh mikirnya, Manchester City itu orang kayak gila ya, mentang-mentang duitnya banyak dia hambur-hamburin aja, beli sana sini. Tapi tunggu dulu, kalau kita lihat dari deal Declan Rice ini ya, Manchester City itu bukan orang kaya bodoh, ya dia pakai otak. Kalau dia melihat seorang pemain ini nggak senilai harga yang diminta, mereka nggak akan memberikan duitnya. Jadi mereka itu nggak cuma main duit doang, tapi mereka tuh ada strateginya. Jadi gue tuh lumayan kagum sama Manchester City. Ternyata mereka itu otaknya jalan juga ya. Gue sendiri juga merasa Declan Rice itu nggak senilai 105 juta. Kita harus mikir, Declan Rice itu adalah seorang CDM, ya, defensive midfielder, pemain bertahan. Selama ini gue nggak pernah ingat ada CDM yang senilai 105 juta loh. Biasanya tuh di teritori 100 jutaan itu, tim itu biasanya membayarkan ke seorang striker. Dan itu bukan striker biasa, tapi striker ternama. Ya, mungkin top 3 di seluruh dunia. Itu baru bisa seharga segitu. Dan kita juga harus lihat dari marketnya. Kalau kita lihat ya, supply dan demand. Aduh, gue jadi ngomongin ekonomi sedikit ya. Bukannya gue ngerasa sok pinter atau gimana. Tapi ini memang faktanya. Supply dan demand. Kalau supply-nya rendah dan demand-nya tinggi, itu harganya akan menjadi tinggi. Kalau kita lihat dari situasinya Declan Rice, demand-nya tinggi. Ya, hampir semua klub itu pasti mau Declan Rice. Tapi gimana dengan supply-nya Declan Rice? Kita lihat dari marketnya. Nggak cuma Declan Rice yang jago dalam hal CDM. Ada Romeo Lavia, Southampton. Ada juga Nicolo Barella dari Serie A, Inter Milan. Dan juga Moises Caicedo dari Brighton. Kalau gue disuruh pilih ya, apakah ketiga pemain ini dibandingkan dengan Declan Rice, apakah Declan Rice itu jauh lebih bagus dari mereka? Gue bilang biasa aja. Malah gue bilang Moises Caicedo bisa aja lebih bagus dari Declan Rice.
Masalahnya Declan Rice itu adalah pemain Inggris. Jadi di dunia sepak bola ini ada istilah English tax atau pajak Inggris. Ini sebetulnya sebuah canda gurau ya. Kalau pemain Inggris itu terkenal sangat mahal karena pemain Inggris. Begitu. Jadi itulah kenapa Declan Rice sangat mahal. Kalau lu masih nggak yakin sama pernyataan gue bukannya mau mengolok-ngolok Arsenal atau mengolok-ngolok Declan Rice, bilang Declan Rice itu adalah pemain yang buruk. Nggak sama sekali. Gue ini sebagai supporter netral ya. Gue nggak membela siapa-siapa. Jadi gue tuh bisa lebih mateng lah penilaiannya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi ini, misalnya Harry Kane bandingkan dengan Declan Rice. Arsenal coba tambahin 30 juta plus Declan Rice 135. Itu ada kemungkinan mereka bisa membeli satu Harry Kane. Bukan berarti Arsenal bakal menawarkan harga segitu untuk Harry Kane ya. Nggak mungkin mau Harry Kane itu pindah ke Arsenal, ya kan? Tapi ini cuma segi perbandingan aja antara Declan Rice dan Harry Kane. Tambah 30 juta aja itu udah dapat Harry Kane. Coba lu kasih komen di bawah, gue pengen tahu 30 tambah Declan Rice sama dengan Harry Kane. Lu setuju atau enggak? Kalau menurut gue, Harry Kane itu jelas-jelas menang ya, tambah 30 juta plus Declan Rice, gue pengen ambil Harry Kane. Itu karena supply dan demand ya. Demand untuk Harry Kane itu pasti tinggi, tapi supply untuk world class striker kayak Harry Kane itu rendah sekali. Itulah kenapa dia itu sangat mahal. Begitu. Jadi apakah ini masalahnya Arsenal ya? Jadi gue mungkin mau sedikit memberikan sedikit perumpamaan ya untuk Arsenal. Arsenal baru kalah dari Manchester City ya dalam soal memenangkan Premier League tahun lalu. Dan dari sejarah Arsenal itu ya, mereka itu sering dibilang pelit, nggak punya duit karena mereka baru pindah dari Highbury ke Emirates Stadium zamannya Arsene Wenger itu. Jadi mereka itu mungkin sering dibully lah ya istilahnya ya. Kalau di Premier League sering kalah sama tim kayak Chelsea, Manchester City, sama United pula. Dan dalam transfer market mereka juga sering dibully. Kalau lagi mengejar satu pemain, ternyata langsung disikat, langsung ditikung sama satu tim. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Habis itu langsung kabur, pulang ke rumah. Itulah situasinya Arsenal. Tapi sekarang Arsenal ini ya, walaupun kalah dalam soal Premier League ya tahun kemarin, mereka ini masih confident ya, apalagi di bawah Arteta. Jadi mungkin mereka tuh merasa inilah saat yang tepat. Oke, kita nggak mau dibully lagi. Kita nggak mau dibully terus-terusan sama tim kayak Manchester City. Dari 90 juta tawaran untuk Declan Rice langsung gue naikin jadi 105. Oke, kita nggak mau dibully. Memang benar, ini sesuatu yang bagus. Oke, ini seperti berita yang baik untuk semua penggemar Arsenal. Tapi apakah ini sebuah terlalu lebay ya istilahnya gitu? Apakah ini terlalu lebay dari Arsenal ya? Soalnya gini, jadi perumpamaan yang mungkin lebih tepat itu adalah biasanya gini, ada satu orang nih yang dipanggil sama orang lain itu sebagai seorang pengecut. Oke, pengecut lu. Terus akhirnya dia mau membuktikan ke seluruh dunia kalau dia itu bukan pengecut. Nah, terus ada orang lain yang ngerjain dia. Bilang, itu ada jurang. Coba lu langsung aja lompat, berani nggak lu? Nah, dia udah kesel kan, udah emosi kan di dalamnya kan, udah sering banget dipanggil seorang pengecut. Nah, dia ditantang begitu, dia pasti akan melakukan sesuatu yang lebay. Jadi, inilah perumpamaan menurut gue yang lumayan tepat buat Arsenal. Ya, karena mereka punya sejarah dibilang orang itu tim yang suka dibully. Nah, sekarang ada kesempatan, mereka ada duit, mereka melakukan sesuatu yang lebay menurut gua. 105 juta untuk satu orang CDM. Mau itu Declan Rice atau siapapun juga, nggak ada CDM yang senilai di atas 100 juta. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Gue pengen tahu pendapat kalian tentang Declan Rice seharga 100 juta. Gue nggak bilang Declan Rice itu pemain yang buruk, tapi apakah ini adalah perbuatan yang terlalu lebay dari Arsenal untuk mengeluarkan 105 juta untuk satu orang CDM, di mana mereka itu juga bisa
membeli pemain kayak Moises Caicedo atau 2 kali Romeo Lavia. Romeo Lavia itu juga bagus loh. Ya pemain muda tapi menjanjikan. Mungkin mereka bisa beli 3 Romeo Lavia. Jadi ini bukan berarti gue itu suruh Arsenal jadi tim yang pelit. Enggak, tapi harus mikir. Kayak City. Mereka merasa nilai pemain ini nggak seharga 100 juta, mereka langsung mundur gitu. Mereka nggak lebay. Tapi mereka mikir 100 juta ini mungkin bisa dipakai untuk beli pemain lain dengan jumlah yang lebih banyak. Oke, kasih pendapat kalian di bawah di komen dan jangan lupa kasih like dan subscribe.